Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astrid Dwi Ananta dengan NIM M2402043. Saya dari kelas 3A Kesehatan Masyarakat. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil review jurnal toksikologi lingkungan yang berjudul Analisis Risiko Kesehatan Karyawan Terhadap Pajanan Kadmium atau CD dan Escherichia coli di Industri. Sumber jurnal ini berasal dari Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia atau JKLI volume 22 nomor 2 tahun 2023. Nah, penulisnya itu ada beberapa orang. Yang pertama itu ada Sri Slamet Mulyati, Feni Maulani, Farah Ayu Aristawati, Muhammad Iqbal, dan Redi Yudha Iranto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resiko kesehatan akibat paparan kadmium dan bakteri Escherichia coli dalam air bersih di industri tekstil PTX Cimahi yang digunakan karyawan untuk kegiatan higiene dan sanitasi. Adapun metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan analisis risiko kesehatan lingkungan. Sampel yang digunakan itu berupa air bersih dari industri dan data paparan pada manusia dewasa dengan berat badan standar 55 kg. Nah, di dalam jurnal tersebut ada variabel dan definisi operasionalnya. Nah, yaitu yang pertama itu ada CD atau kadmium dan MN atau mangan adalah zat kimia berbahaya yang menjadi kontaminan dalam air bersih, sedangkan E. coli digunakan sebagai indikator pencemaran mikroba. Yang kedua itu ada intake atau asupan, merupakan jumlah zat yang masuk ke tubuh setiap hari. Biasanya satuan yang digunakan adalah mg per kg, berat badan per hari, dan berat badan standar yang dipakai itu dalam penelitian sekitar 55 kg. Yang ketiga itu RVD atau reference dose, adalah batas aman paparan zat kimia seperti CD yang masih bisa ditoleransi tanpa menimbulkan efek kesehatan. Nah, ada juga namanya CSF atau Cancer Slope Factor yang digunakan untuk menghitung resiko kanker, sedangkan ROC atau RS itu digunakan untuk risiko non-kanker. Yang keempat itu adanya model beta Poisson yang digunakan untuk menghitung resiko mikroba. Nah, model ini memperkirakan peluang seseorang terinfeksi dan menjadi sakit akibat paparan mikroba seperti E. coli. Adapun faktor lain yang digunakan dalam perhitungannya adalah yang pertama durasi paparan atau DT, artinya berapa lama seseorang terpapar zat. Nah, yang kedua itu waktu paparan per hari atau TE. Nah, artinya berapa jam per hari. Yang ketiga frekuensi paparan per tahun atau FE, artinya berapa hari per tahun. Nah, yang keempat itu periode waktu rata-rata atau TAFG, artinya 30 tahun untuk resiko non-kanker dan 70 tahun untuk resiko kanker. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan parameter kualitas air seperti pH, nitrit atau NO2, nitrat atau NO3, besi, mangan, CD, dan E. coli. Selanjutnya itu ada analisis data penelitian. Nah, dalam penelitian ini digunakan analisis data. Yang pertama itu untuk mengetahui resiko kimia. Digunakan nilai risk quotient atau RQ. Rumusnya adalah RQ sama dengan intake per RVD. Kalau hasilnya RQ kurang dari 1, artinya tidak berisiko menimbulkan efek non-karsinogenik atau tidak menyebabkan gangguan kesehatan non-kanker. Untuk mengetahui resiko kanker atau karsinogenik, digunakan rumus ECR sama dengan intake dikali CSF. Nah, ECR ini menunjukkan seberapa besar kemungkinan seseorang menderita kanker akibat paparan zat tersebut. Yang ketiga itu untuk resiko mikroba. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan beta Poisson untuk menghitung peluang infeksi dan peluang sakit selama 1 tahun. Nah, yang keempat itu semua hasilnya kemudian dibandingkan dengan standar baku mutu air dan hasil interpretasi disesuaikan dengan konteks kesehatan kerja di industri. Adapun hasil penelitiannya untuk kadmium atau CD, hasil menunjukkan nilai RQ sama dengan 0,2756 yang berarti lebih kecil dari 1. Artinya
paparan air bersih yang mengandung CD dengan kadar tersebut tidak menimbulkan risiko kesehatan non-karsinogenik. Dengan kata lain, jika seorang karyawan menggunakan air itu sebanyak 1 liter per hari selama 250 hari dalam setahun dan bekerja selama 25 tahun dengan berat badan 55 kg, maka tidak ada risiko kesehatan yang berarti dari logam kadmium ini. Namun untuk E. coli itu hasilnya berbeda karena air bersih yang diteliti itu mengandung E. coli sehingga meningkatkan peluang infeksi sekitar 5 dari 100.000 paparan dengan peluang infeksi sebesar 4,34 dikali 10 pangkat min 5. Nah, kemudian peluang seseorang menjadi sakit akibat paparan tersebut itu sekitar 1,572 dikali 10 pangkat min 2 per paparan, atau kalau dihitung itu tahunannya sekitar 0,01572, yang artinya sekitar 2 dari 100 orang karyawan dapat mengalami gangguan kesehatan setiap tahun karena paparan E. coli dari air bersih. Jadi, kadmium atau CD itu tidak menimbulkan risiko kesehatan non-karsinogenik karena RQ-nya itu kurang dari 1. Namun, E. coli itu memiliki peluang menyebabkan infeksi lebih dari 1 orang per 100.000 karyawan dan dapat menimbulkan sakit pada lebih dari 1 orang per 100 karyawan di PT X Cimahi dalam 1 tahun. Adapun kelemahan penelitian ini, yang pertama itu penelitian ini hanya dilakukan pada satu industri dan datanya itu menggunakan sumber sekunder dari hasil uji laboratorium. Akibatnya hasilnya tidak bisa digeneralisasi untuk semua industri. Dan yang kedua itu pendekatan risiko mikroba menggunakan parameter umum. Jadi, variasi kondisi kerja dan pola paparan bisa mempengaruhi keakuratan hasil. Nah, yang ketiga itu penelitian ini tidak dilakukan analisis sensitivitas, yaitu uji untuk melihat bagaimana hasil berubah jika parameter seperti RVD, CSF, ALGI, atau kadar kontaminan bervariasi. Selain kelemahan, penelitian juga memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya itu yang pertama, penelitian ini menggabungkan analisis risiko kimia dan mikroba dalam satu kerangka yang utuh. Hal ini jarang dilakukan sehingga hasilnya lebih komprehensif untuk menilai kualitas air industri. Nah, yang kedua itu, peneliti menggunakan kerangka dan parameter yang sesuai dengan standar internasional seperti US EPA, misalnya RQ, ECR, dan model beta Poisson. Nah, karena itu hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan studi lain di bidang yang sama. Nah, yang ketiga itu penelitian ini juga menyediakan angka-angka praktis seperti nilai RQ, peluang infeksi, dan peluang sakit yang bisa digunakan oleh manajemen K3 di perusahaan untuk meningkatkan higien dan sanitasi air di tempat kerja.